ibu tadi kan ketusuk kan bu, katanya ditusuk sama ayah kan. Dan tidak apa-apa, tidak apa. Dia masuk ke kamar. Sudahlah katanya, sudahlah katanya, biar ibu istirahat dulu sebentar. Jadi waktu dia masuk ke kamar, bu nggak apa-apa bu katanya ini. Sudah saya nggak apa-apa. Dia masuk ke kamar, dia tutup pintu. Hari jadi bengong. Dari belakang dia ternyata ada pembantunya juga yang menyaksikan itu. Dia tanya, kamu lihat nggak tadi apa yang terjadi katanya. Saya lihat dengan kepala sendiri bahwa si ayah, sang ayah tuh tadi bapak kan menusukkan pisaunya kan kita lihat, kamu lihat nggak tadi? Ya saya sempat lihat katanya. Tapi saya lihat tangannya aja yang masuk ke dalam ke. Oke, jadi menyambung pembicaraan kita yang tadi ya, dimana sang ibu menyuruh kepada anak-anaknya untuk mencari tahu siapakah perempuan di balik semua kejadian ini, kemungkinan adanya demikian, dan juga kepada Hari yang disuruh untuk mencari. Oke, jadi mereka semua pada mencari tahu, bahkan Hari juga sempat bicara dengan sang sopir. Tetapi sang sopir Saharso ini juga kelihatannya menutupi, entah apakah dia sudah diberikan bayaran oleh tuannya Mr. Lindell atau gimana untuk supaya tutup mulut. Tapi nggak banyak yang diceritakan. Yang diceritakan bahwa sang ayah sering bepergian ke daerah Jawa Timur dalam waktu satu hari. Pagi-pagi diantarkan ke airport dan dia pergi ke airport. Sore-sore gitu dia harus jemput di bandara dan akhirnya kembali pulang. Itu aja. Mungkin itu urusan bisnis. Sang supir juga nggak begitu tahu. Inti kata, semuanya baik kakak-kakaknya maupun Hari tidak menemukan titik terang. Siapakah seseorang di balik semua kejadian ini? Apakah memang kejadian ini pure daripada kemarahan atau kejengkelan atau bagaimana daripada sifat ayahnya yang tiba-tiba berubah, tapi tidak ada seorang pun yang menemukan titik terang. Sampai pada suatu waktu, itu tadi berjalan kira-kira 1 bulan, si ayah ini tiba-tiba datang satu malam dan mereka melakukan suatu pertengkaran yang sengit. Meskipun si ibu sudah mengelak daripada segala macam pertengkaran, entah kenapa tiba-tiba mereka kembali lagi ribut. Nah, pada waktu itu Hari ada juga di kamar tapi sedang tidur. Dia terbangun ketika adanya suara teriak-teriak dan suara teriakan dari kedengarannya seperti suara ibunya. Dia cepat bangun dan dia lari ke ruangan ibunya, dan ternyata kamar ibunya itu agak terbuka sedikit. Dan di sana dia lihat dari kejauhan dilihat ayahnya sedang berdiri. Tapi dia dengar suara ayahnya waktu ayahnya bilang, "Sekarang kau mati." Gitu. Itu cukup keras dia dengar itu. Dia menoleh ke belakang, ternyata di belakang juga sang pembantu juga sudah tergopoh-gopoh bangun, mengikuti langkah cepat daripada si Hari. Hari mau masuk ke dalam, si ayah pun juga keluar tiba-tiba. Jadi ayah keluar kamar, si Hari masuk kamar gitu, bertabrakan mereka. Dan si ayah mendorong keras tubuh si Hari. Dia bilang, "Pinggir kau, kalau tidak mau seperti nasib ibumu." Dia pun keluar. Dia keluar, terus dia Hari masuk ke dalam untuk mengecek keadaan ibunya, dan dilihat ibunya sudah terkapar di lantai. Meskipun dia lihat mulut ibunya kumat kamit, tapi ibunya sudah lemah. Dia pelan-pelan dia bangunkan, terus bilang, "Mbok, sini Mbok," dia bilang ke pembantunya. Terus mereka mencoba angkat tubuh ibunya ke atas tempat tidur. Dia lihat keluar atau dia dengar juga bahwa suara kendaraan sudah pergi. Jadi berarti ayahnya sudah lari. Tapi dia masih ingat pada waktu itu si ayah itu membawa di sebelah tangan kanan itu ada kayak sebuah batang dengan beberapa daun. Entah itu apa, tapi dia sempat lihat itu. Akhirnya si ibu itu dengan terbata-bata menceritakan kepada Hari bahwa ini kelihatannya sudah terakhir kali. Dia minta Simbo untuk tunggu luar dan menjaga-jaga di luar. Jadi Simbo itu disuruh keluar. Akhirnya mereka hanya berdua di situ. "Bu, saya akan telepon seluruh keluarga datang sini." "Nggak usah," kata ibunya dengan terbata-bata. "Tidak usah, Nak.
ibu perlu berikan sesuatu, cerita kepadamu. Si ibu itu bilang begini, nak, kelihatannya ini sudah saatnya saya meninggalkan dunia ini. Ibu jangan berkata demikian, kata si Ari. Terus dia pegang tangan kedua ibunya. Terus ibunya bilang, sudahlah nak, apa yang saya sembunyikan selama ini akhirnya terkuak juga. Dan juga dengan kehadiran sang ayah membawa sesuatu di tangannya dan memukulkan kepada tubuh ibu, ibu sudah menyerah. Ibu sudah gak kuat lagi. Tiba-tiba si ibu menutupkan mata dan pingsan. Hari panik dan dia menelpon seluruh keluarganya untuk datang, kakak-kakaknya datang semua. Dan dia dengan segera bilang begini, saya akan bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Mohon ketemu saya di rumah sakit, sebuah rumah sakit lah di Bogor. Akhirnya dia bilang ke si Mbok, jaga di rumah, kunci semua rumah, jangan sampai ada yang masuk, jangan sampai ayahnya pun masuk ke rumah ini. Saya akan bawa ibu, nanti kalau ada apa-apa saya akan call Mbok. Akhirnya dengan pelan-pelan mereka berdua mengangkat tubuh ibunya, dimasukin ke dalam kendaraan, dan Hari pun membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, dia memanggil seorang suster dan juga pegawai rumah sakit untuk mengangkat tubuh ibunya. Mereka bilang, ini dengan cepat harus kita layani karena ibu ini entah kenapa sudah pingsan, kita mau masuk aja ke ruang UGD aja. Akhirnya masuklah ke ruang UGD. Selang kira-kira 1-2 jam kemudian, seluruh keluarganya telah datang, kakaknya datang beserta suami-suami mereka. Nah, mereka menanyakan kejadian terjadi. Mereka bilang begini, jangan beritahukan kepada ayah di mana ibu berada, kita sembunyikan dia di rumah sakit ini supaya tidak ada gangguan dari dia. Mereka menyetujui dan mereka bilang ibu harus dirawat inap sampai dia sembuh dan kita akan menanyakan apa yang terjadi ketika dia siuman. Singkat cerita, malam hari itu semua berada di rumah sakit. Nah, ibunya masih belum siuman sampai besok pagi ketika semuanya mereka sudah pada pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat dan kembali lagi siangnya. Hari tetap di situ. Pada waktu jam 9 pagi si ibu siuman dan ibu itu menatap kepada Hari dengan lemah ya. Lalu dia bilang begini, Hari, ada sebuah cerita yang akan ibu ceritakan kepadamu. Si ibu itu dengan lemah, dia mulai cerita yang selama ini dia simpan sebagai sebuah rahasia yang paling besar dalam hidupnya. Terpaksa dia tumpahkan cerita ini karena memang pada satu saat nanti ibunya pernah berpikiran bahwa akan menceritakan kepada Hari pada suatu hari yang tepat, dan ini adalah waktu yang tepat. Lalu dia bilang ini, kamu dengarkan saja cerita ibu, simak baik-baik, sebab ibu tidak tahu berapa lama lagi ibu akan bertahan. Napas dan suaranya ibu itu betul-betul seperti terengah-engah, seperti sudah orang yang kayak yang mau meninggal gitu ya. Tapi dia tetap mencoba untuk menceritakan. Pada waktu ia lahir, dibilang dulu, menurut cerita orang tuanya bahwa kakeknya yang tinggal di daerah Sukabumi memberikan sesuatu kepada tubuh anaknya ini, anak perempuannya, dan dia menceritakan kepada kedua orang tua Ibu Sumini ini bahwa kelak suatu saat ketika ia sudah masuk ke umur akil balik, dia akan merasakan sesuatu, dan ini adalah sebuah pegangan yang patut ia pegang untuk selamanya, untuk menjaga diri dia. Dan bila pada waktu yang tepat, maka si ibu ini harus menyerahkan atau mewariskan kepada putra yang paling ia sayangi. Entah itu putri, entah itu putra, tapi orang tuanya menjelaskan bahwa putranya yang paling ia sayangi. Nah, oleh sebab itu rawat anak ini, karena anak ini mempunyai suatu kelebihan
tidak seperti bayi-bayi yang lainnya. Singkat cerita, waktu berjalan dan sampailah ia kepada masa akil balik. Ketika pada waktu umur kurang lebih 18 tahun, pada waktu itu si ibu sudah lulus dari SMA dan dia baru saja mau masuk ke sekolah tinggi. Di satu saat dia dirampok oleh segerombolan orang jahat di tengah jalan malam hari, dan dia hendak diperkosa. Tapi sebelum diperkosa, ibu itu pernah ditusuk dulu oleh salah satu daripada perampok itu. Ketika ditusuk, pisau daripada si perampok itu tidak menembus kepada kulitnya sama sekali, bahkan pisau itu patah dan si perampok itu semua terkejut. Salah satu dari mereka mencoba untuk menjerat leher daripada ibu itu dengan tali agar supaya si ibu itu pingsan atau mati. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Ibu itu kuat dan tali itu bahkan putus. Bayangkan, tali tambang yang kuat itu dia jerat ke lehernya, bukannya lehernya yang putus, tapi tali tambangnya yang putus. Seakan-akan tali tambang itu mengikat sebuah beton yang keras, tarik itu sampai putus. Jadi si perampok ini kaget dan mereka seperti melihat sesuatu yang aneh terjadi. Jadi mereka yang ketakutan dan akhirnya melepaskan ibu itu dan melepaskan gadis itu ya, pada waktu itu masih gadis, dan mereka semua lari. Gadis itu pulang dan menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi, dan itu adalah pengalaman pertama dari si ibu mengalami kejadian yang aneh pada dirinya. Kejadian yang kedua terjadi menurut ibunya, yaitu ketika dia sedang di dalam angkot umum ya, jadi transportasi umum, itu kembali dia ditodong oleh seorang penodong di dalam angkot itu. Ibu itu meronta-ronta, tidak mau memberikan hartanya atau uangnya kepada sini, dan si penodong ini pun juga kembali mengeluarkan pisau dan menghujamkan ke perut si ibu itu. Sama juga yang terjadi. Pisau itu tidak bisa masuk ke dalam perut itu, bahkan tangan daripada si penodong itu, kalau menurut cerita ibunya, dia merasakan kesakitan seperti kayak yang habis dibenturkan ke tembok. Dia sendiri yang teriak. Akhirnya dia kaget dan dia lari. Dia turun dari angkot dan dia lari. Itu kejadian kedua. Jadi dia bingung dan dia tanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Lalu si ayah itu, besok akan saya panggil seseorang ke sini dan dia akan menceritakan apa yang ada pada tubuhmu gitu. Keesokan harinya si kakek pun datang. Kakek pun mulai bercerita bahwa sebetulnya dia mewarisi salah satu ilmu daripada si kakek, yaitu ilmu yang tahan pukulan, tahan benda tajam. Tubuhnya itu tidak bisa dimasuki oleh benda tajam, bahkan benda tajam itu semua akan seakan-akan lumat oleh tubuhnya. Jadi itu memang ada sesuatu kekuatan dalam tubuhnya. Dan yang paling aneh menurut kakeknya, dia bercerita bahwa suatu saat di mana kamu memerlukan, kamu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa kamu berjalan. Kalau kamu niat, dan ini adalah ramalannya akan saya berikan kamu bisa melakukan ini. Akhirnya si ibu itu baru sadar bahwa apa yang dia miliki sesuatu yang di luar nalar manusia. Tapi si kakek itu juga menjelaskan kembali bahwa pada suatu saat nanti ilmu ini harus kamu serahkan kepada anak laki-lakimu. Kalau tidak, dia akan tetap memegang tubuhmu. Jadi kamu tidak akan bisa mati. Jadi harus kamu serahkan kepada anakmu apabila kamu sudah mengetahui bahwa ajalmu akan tiba. Jadi disinilah nak. Jadi ibu itu sudah selesai cerita, dan Hari juga agak kaget juga. Selama ini dia tidak tahu bahwa sang ibu itu yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa, ternyata mempunyai suatu ilmu yang bukan sembarang ilmu. Dia bilang, dan ini tidak diajarkan, ini langsung diturunkan. Tapi dia juga bilang begini, dalam hati dia, saya tidak mau menerima ilmu ini, karena ilmu ini akan membawa suatu bencana. Dia punya perasaan ini, ibu ini akan membawa suatu bencana. Tapi dia nggak kuasa untuk mengatakan tidak kepada ibunya. Tapi ibunya bilang begini, yang harus kamu lakukan malam ini juga, dia bilang gitu. Kamu harus pulang ke rumah sekarang.
jangan sampai keduluan oleh ayahmu yang masuk rumah. Dan saya yakin bahwa ayahmu tidak akan datang hari ini. Mungkin dalam beberapa hari baru dia akan pulang karena dia takut. Tetapi yang paling penting adalah kamu harus pulang hari ini. Malam hari ini aja kamu harus pulang. Tapi sebelum kamu masuk ke kamarku, kamu ngecek setiap kamar apakah dia ada di kamar-kamar yang lainnya. Di dalam kamarku, dia bilang, di pojok deket jendela itu ada sebuah kotak berwarna merah. Dia bilang, ambil kotak itu. Kamu akan lihat ada kotak itu. Ambil kotak itu, kamu lihat di dalamnya ada sebuah kotak lagi berwarna merah. Di dalam kotak yang berwarna merah itu ada sebuah raja. Nanti aku akan memberikan kepada kamu raja itu. Nah, raja itulah adalah kunci daripada ilmu ini. Jadi kalau kamu sudah menerima itu, kamu datang sini, kamu serahkan ke saya akan memberikan raja ini kepada kamu, masukkan semua ilmu ini kepada kamu, dan disitulah saya akan meninggalkan dunia ini. Kamu tidak usah cerita kepada saudara-saudaramu, ini hanya khusus kepada kamu hari, karena memang ini adalah pesan daripada sang kakek, bahwa harus diturunkan kepada putra kesayangan. Kebetulan kamu adalah salah satunya putra kesayanganku, dan memang salah satunya anakku, laki-laki. Cepat kamu pulang sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Hari bingungnya bagaimana ya? Apakah ini harus dilakukan? Tapi ini pesan daripada ibu, sebuah wasiat yang diberikan oleh ibu. Baiklah bu, saya akan pulang sekarang. Hanya satu pertanyaan yang saya mau tanya. Kenapa sampai ibu jatuh dan apa yang terjadi? Jadi ibu bilang begini, pada waktu ayahmu datang dan kita ribut besar, padahal saya sudah menghindar daripada keributan, tapi dia mengungkit semuanya dan dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Itu adalah sebuah tangkai bunga dan sebuah tangkai tanaman. Memang itu adalah sebuah pantangan yang dikatakan oleh kakek saya bahwa hanya satu yang bisa menjatuhkan kamu, yaitu bunga itu dan tangkai tanaman itu. Jadi bunga itu adalah bunga yang jarang ada di Indonesia, hanya di beberapa tempat aja khususnya, dan tangkai itu berupa tangkai daripada tanaman daun kelor. Nah itu dipukulkan kepada saya. Jadi nanti kalau kamu memegang ilmu ini, apapun yang terjadi, kamu hindarkan serangan atau pukulan dari orang-orang yang memegang itu. Hanya itu satu-satunya yang bisa menjatuhkan ibu dan juga menjatuhkan kamu nantinya. Tidak ada satupun juga benda yang bisa menghancurkan tubuh ini kecuali hanya dua itu, yaitu sebuah bunga, setangkai bunga, dan juga setangkai daun kelor itu yang bisa menghancurkan ilmu ini. Tapi kamu harus memegang ilmu ini sampai kamu nanti tiba waktunya kamu meninggal dan kamu akan menyerahkan kepada anak itu. Oh begitu ya bu ya. Terus akhirnya secepatnya Hari pamit dengan ibunya, dan dia pesan kepada suster untuk menjaga kondisi ibunya sampai dia kembali besok pagi atau bahkan nanti malam. Akhirnya dia pulang, dan sampai ke rumah pun dia segera mencari pembantunya dan mengatakan apa yang akan ia lakukan. Jadi cukup tegang juga Hari masuk ke dalam rumahnya. Dia takutnya kalau ayahnya ada di rumah. Bukannya dia takut untuk bertengkar atau ribut dengan ayahnya, tapi dia ada satu misi yang dia harus lakukan malam hari itu, yaitu mencari sebuah kotak merah itu. Lalu dia bilang kepada si mboknya, mbok jaga di luar. Kalau sampai ada orang datang, khususnya bapaknya, itu kamu cepat-cepat lari ke dalam dan kasih tahu saya ya. Ya kata si pembantu. Akhirnya dia masuk, tapi dia masuk dari pintu belakang. Daripada pintu belakang, pelan-pelan dia cek satu persatu kamar. Mulai kamar dia, kamar kakaknya, kamar tamu, sampai akhirnya masuk ke kamar orang tuanya. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa gemetar, kayak seperti kayak tidak berani seperti biasanya. Dia buka pelan-pelan kamarnya.
Dia lihat ke kiri ke kanan. Akhirnya dia ingat bahwa letaknya di dekat jendela. Dia menghampiri jendela dan benar juga. Di sana ada sebuah kotak merah. Kotak merah ya, nggak terlalu besar kotaknya. Dan cukup seperti yang kotak yang dirawat bagus juga sih. Diambil pelan-pelan. Terus dia buka dalamnya. Ada lagi kotak merah. Oh, dia baru ingat. Ibunya kan bilang ada 2 kotak dalamnya. Cepat-cepat dia bilang, ini dia kotak yang dimaksud ibunya. Dimasukin di kantongnya. Dia tutup kembali kamarnya. Terus dia bilang pada si pembantu, "Mbok, saya harus nemani ibu malam hari ini. Kamu nggak apa-apa di rumah?" Nggak apa-apa. Saya tenang kok di sini gitu. Kalau semuanya ayah pulang, biarin aja. Kamu di dalam, kunci aja pintu kamu. Jangan sampai udah ketemu sama dia. Nggak apa-apa, saya mah berani katanya. Udah sana urusin ibu aja, kasihan ibu di sana sendirian. Cepat si Hari pergi ke rumah sakit dan menemui ibunya. Waktu dia ketemu ibunya, ibunya sudah nafasnya satu-satu. Aneh sekali. Ini kok hanya dipukul sebuah tangkai dan bunga, kok seperti kayak orang yang dikebukin beratus-ratus kali, lemah sekali. Jadi nama bunga itu ternyata bunga Kusumawijaya, bunga yang jarang tumbuh di Indonesia. Kalau tumbuh mungkin sekali setahun ya. Lalu dia menghampiri ibunya dan dia mengatakan pada suster jaga, "Terima kasih. Saya akan tunggu di sini sampai pagi." "Oh, silahkan," kata suster. Dia tutup pintu dan dia hampiri ibunya. Dia pelan-pelan dia bangunkan ibunya. Bu Hari sudah di sini, Bu." Akhirnya si ibu membuka matanya pelan-pelan, bilang, "Bagaimana Hari? Apakah kau sudah menemukan kotak itu?" "Sudah, Bu," katanya. "Apakah ini?" "Iya, betul Hari. Kamu ambil kursi dan duduk di samping ibu ya." Akhirnya dia duduk. "Hari, ibu akan pergi malam hari ini. Maafkan apabila ibu melakukan kesalahan apa-apa terhadapmu selama ini. Mungkin ibu tidak sengaja." Hari meneteskan matanya tiba-tiba dan Hari merasa sedih sekali. Apakah iya ibu akan meninggalkan Hari malam hari ini juga? Akhirnya ibu itu bilang begini, "Kamu buka kotak itu dan kamu ambil satu surat di dalam kotak merah itu." Hari pun membuka, dengan gemetaran dibuka kotak itu. Dan betul di dalam kotak lagi yang merah yang di dalam itu ada sebuah surat putih yang lusuh ya. Diserahkanlah kepada ibunya. Dan ibunya bilang, dia baca, terus dia bilang begini, "Hari, malam ini ibu akan menyerahkan dengan ikhlas kepada kamu sesuai dengan apa yang diwejangkan oleh kakekmu. Jagalah ilmu ini, jangan kau buat dengan semena-mena. Jadilah orang yang baik dan orang yang rendah hati. Tapi apabila akan terjadi hal yang membahayakanmu, ilmu ini akan menjaga dirimu daripada segala hal." Lalu dia pejamkan mata dan dia komat kamit seperti sudah mengucapkan sesuatu. Lalu dia bilang begini, "Hari, mendekat kepada diriku, taruh keningmu di mulutku." Akhirnya Hari pun memberikan keningnya, mendekati keningnya, dan si ibu itu pun seperti seakan-akan mencium. Cukup lama mencium di sana, mencium, dan Hari merasakan seperti udara yang hangat masuk ke dalam keningnya, masuk seluruh ke mukanya, dan ini seperti masuk seluruh tubuhnya. Perputaran angin itu dia rasakan dalam tubuhnya. Pelan-pelan, akhirnya sampai seakan-akan masuk ke dalam rongga dadanya. Di rongga dadanya itu ia berhenti. Dan Hari seperti kembali sadar kembali, pulih kembali, dan ibunya mengatakan, "Sudah Hari, sudah selesai. Ambilkan ibu air putih, ibu akan minum dan ibu akan jalan. Maafkan ibu ya nak." Hari dengan pelan dia ambil air putih. "Bu, jangan kau tinggalkan Hari, Bu. Harus Hari.
Ibu sudah tidak kuat. Hanya saja pesan ibu, kalau kamu memang sanggup mencari tahu tentang siapa wanita itu, carilah tahu dan tuntaskan tugasmu membereskan masalah yang terjadi dengan ayahmu. Besok pagi kau undang semuanya ke sini untuk mengebumikan jasad ibu ini. Uruslah tubuh ibu ini dan kebumikan ibu di Sukabumi, di mana makam kakekmu berada. Saya sudah siap hari untuk berangkat. Hari pun nangis. Jangan kau nangis. Kalau kau nangis, berarti kau tidak rela dengan kepergian ibu. Ibu sudah siap menerima semuanya. Hari pun mengusap semua air matanya dan ibu itu menghela nafas dalam 3 kali. Sebelum dia menutup nafas, dia juga bilang, Hari, satu lagi saya lupa. Kamu harus menuju ke arah daerah Sukabumi, desa Kedungaung. Di sana ada makam kakekmu dan kamu siarahlah ke sana. Semoga arwah kakekmu atau korin kakekmu mendatangimu. Itu saja. Terima kasih Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ia pun memegang kedua tangan ibu. Pada napas yang terakhir, pelan-pelan matanya ibu itu tertutup dan dia meninggalkan dunia ini.